Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pernahkah kita mengalami rasa kecewa? Saya rasa sebagian kita pasti pernah mengalaminya. Rasa kecewa terjadi karena kita sudah menaruhkan pengharapan akan sesuatu hal, namun hal itu tidak terjadi. Semakin dekat relasi, semakin sakit rasanya. Ketika kita kecewa, mungkin terhadap kebijakan pemerintah, rasa kecewa itu bisa datang sesaat. Saya mengingat ketika Bogor menjadi sistem satu arah untuk mengitari Kebun Raya. Saat itu kecewa karena jarak dari pastori ke gereja yang tadinya dekat bisa melewati Sempur, sekarang harus berputar melewati Pasar Bogor. Kecewa sih, tetapi kemudian kita menjalaninya. Namun akan semakin terasa sakit jika kekecewaan kita itu timbul misalkan dari sahabat kita, dari keluarga kita, atau bahkan dari anak atau pasangan kita. Rasa sakit akan kecewa itu lebih bertahan lama di dalam pikiran maupun di dalam hati kita, sehingga kita juga membutuhkan waktu yang lebih untuk berpulih. Dan tentu saja akan semakin berat rasanya ketika kita kecewa terhadap diri kita sendiri, atau bahkan kita kecewa terhadap Tuhan yang mengizinkan berbagai hal yang tidak harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir sebaliknya? Bahwa sikap dan sifat kita justru mengecewakan pihak-pihak yang tadi sudah saya sebutkan. Bahkan sikap dan sifat kita mengecewakan Tuhan. 1 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai 12 menunjukkan rasa kecewa dari Tuhan tentang Saul. Mungkin Bapak Ibu berpikir ketika menemui teks-teks semacam ini, menganggap bahwa kenapa sih Tuhan tetap memilih kalau Tuhan akan kecewa? Apa Tuhan gak tahu kalau Saul bakal mengecewakan hatinya? Bapak Ibu Saudara, poin penting bukan pada Tuhan tahu atau tidak tahu Saul bakal mengecewakan dia. Tetapi yang paling penting adalah sejak awal ketika Tuhan menetapkan pilihannya, Tuhan tidak pernah memilih dengan sembarangan. Tuhan menyiapkan rancangan yang terbaik. Tuhan menyediakan anugerah yang berlimpah untuk memampukan yang Ia pilih melakukan tugasnya. Bahkan Tuhan mencurahkan kasih-Nya senantiasa sehingga selalu ada kekuatan untuk mengerjakan rancangannya tersebut. Tapi Saul sebagai orang yang dipilih Tuhan tidak merespon dengan tepat segala hal yang sudah Tuhan sediakan. Ia tidak menjaga dirinya dengan segala kewaspadaan untuk tetap mengarahkan pada Tuhan, sehingga dengan ia tidak waspada, ia mengambil langkah yang salah. Saul mengutamakan dirinya, Saul mengutamakan kebanggaan, pengakuan, dan juga kuasa. Di dalam pemilihan sikapnya itulah ketidaktaatannya kepada Tuhan nyata. Saul memilih untuk keluar dari anugerah dan kasih Tuhan. Melalui ayat ini kita menemukan bahwa meskipun Tuhan kecewa, tetapi kasih-Nya pada Saul jauh lebih besar. Oleh karena itu Tuhan memberitahu Samuel. Samuel sebagai nabi, dia punya tugas untuk mengingatkan Saul. Artinya, di titik itu, di titik di mana Tuhan memberitahu Samuel, sebetulnya di situ masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk Saul bisa berubah, untuk Saul menyadari sikapnya yang keliru, untuk Saul kemudian mau kembali pada posisinya sebagai raja yang dipilih untuk melayani Tuhan dan mengerjakan yang Tuhan mau. Bagaimana dengan kita? Adakah kita
seperti Saul. Kita sudah dipilih oleh Tuhan mengerjakan kehidupan yang Ia percayakan, tetapi kita mengecewakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan bagaimanakah cara-cara kita mengerjakan rancangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sudahkah itu seturut dengan kehendak-Nya dan memuliakan nama-Nya? Apakah kita telah hidup dalam segala kewaspadaan untuk selalu menggunakan anugerah dan kasih Tuhan dalam setiap langkah kita? Bersediakah kita untuk bertobat sehingga Tuhan menunjukkan perkenanan-Nya selalu atas kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengecewakan Tuhan yang sudah memberi kita kesempatan dan memberi kita hidup untuk kita jalani ini. Mari kita selalu mengingat bahwa kita membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu hidup yang senantiasa mengerjakan kehendak-Nya. Tuhan memampukan selalu.